Shalom mahubatahaганупан. Selamat hari Minggu, selamat beribadah iha tahun hanami, hubani hita kuryani Tuhan. Bapa inang naman dihuti ibadah bani Minggu sadarion. Isapa hanami homa jemaat ni Tuhan nama ibadah secara live streaming melalui channel GKPS Padang Bulan. I patuga hanami bahasa ibadah ta sadarion rup pakon hasomanta hun STT Abdi Sabda. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah hubani nasyam hun GKPS hun STT Abdi Sabda. Ambilan bata sadarion Ibu Bahon Bapak Pandita Patrick Peng from USA and team. Welcome Pendeta Patrick Peng and team, happy worship and fellowship together with us, GKPS Padang Bulan Congregation. Tarpuji ma Tuhan, halani ipasu-pasu dogoluhta bani samingguon, tandani malas uhurta, ase isalam hitama kiri kanan muka belakang ta, hatahon hita, selamat hari Minggu. Terima kasih. Ipangindohan nami ase alat komunikasi ta boy inon aktif kon atap pe in silent selama hita mandihuti ibadah taon. Koreksi bani tata ibadah nadop ibagihon hanami bani acara nomor 10 onom lang pala ibasa hita halani domma adong i acara nomor siah. Persembahan pujian humbani paduan suara sekolah minggu Holy Dop acara nomor 4. Ipatugahan nami goran ni minggu ta sadarion aima minggu papituhon Dop Trinitatis. Topik ni minggu ta sadarion marhaporsayaon janah marbagal ibagas Tuhan. Model ibadah ta model E. Dear, pasirsir hitama hauhuronta, pakon pikiranta, ase siholma pukahonta ibadahta. Yotang hanami hita martonggo secara pribadi, laho mangindo pangurupion humbani tondina pasing.
Asetondina pasing ma namar horja ibagas uhurta selama hita mandihuti ibadah on. Martonggo mahita. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoi na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Jehovah do si parmahan ahu, sing anjay hurangan au, ipatudu do ahu bani sapalan namombur. anjay itugutudu au pasarana, Ipahisar do tonduihu, itugudu au Bani dalam hapitoron halani goran niki. agipe mardalanau bani lombang bagas ni hagolapan seng mabiar ahu. Alhamdulillah makasomani au, tukotmu pakon simambumudo na mengapuhi au. Hamdo namangidangi ahu ilobe ni musuhku. iminaki hamdo luku, anja sirnipdo panginomanku. Diar layak apa hidup niuhurdo mangirik-irik ahu sadokah guluhku. Janak sihodo marianan au irumah ni Jehovah, sadokah ni dokah ni. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Jehovah naibata si parmahan benami. Terima kasih ma isombahkon hanami hubamu. Halani iparmahani hamdo hanami. Das hubani sadarion. Marhite na pasirsirhon ganup na porlu bani goluh nami. Ihatareng makasihkon hanami doha ganup panobus muin. Marhite parsombahon nami panorangon. Halaniay ondos bamuma parsombahan namion. Nagabe hite nami mamuji pakon pasangap kon ham. Pargogohi jana ajari ham mahanami makaguluh kon dear layak apa idop ni hurmu. Nagabe hataridahan ni hatari mekasihon nami naduk manandaham. Holong ma ateimu ham na ibatanami. Jalo hamma tonggo pakon pamujion namion. Marhite Tuhan Yesus Kristus si parmahan ben nami. Amen. Hundulma kuria mandoding hita. Haleluya. Sai puji hitama nai batata na sangapin. Si topa dunia on apakon pangisini. Si hol pujion tama Tuhanta mandoding hita humbani haleluya nomor 405 ayat sada 2 pakon ayat tolu. Haleluya.
matur nuwun. Riap maita jongjong. Mertonggo mahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata, ibagas toruh niuhur, roh doha nami hubamu, mas sopot kon dosa nami. Ay namangaku doha nami, buei dolang ihor jahon hanami, ahana patut si hor jahonon nami. Halaniai patut doha nami hona uhumanmu, ham Tuhan idop ma uhurmu benami. Gatido hanami mangelak humbani tanggung jawab nami. Pajongjong kon hasitongan pakon habonaronmu. Janak kurang berani do hanami mamorsan silang. Halani mabiar hanami bani resiko. Buanando ipake hanami panorang mamikirhon diri nami sandiri. Marimbang mamikirhon nahi narosufkon nihurmu. Palua hamma hanami humbani uhur biar pakon gobir. Ham Tuhan idop ma uhurmu benami. Sonari ibuan hanami doha ganup dosa nami hulubimu. Irik mangakuhon, nasirsir doha nami pabayuanmu. Aseboy hanami mandalan kon hatamu. Janah bere hamma tunduymu lahu mambubay hanami bani goduh nami. Ham Tuhan idop ma uhurmu benami. Tangar anjaha porsaya ihita mahatani naibata bagah-bagah pasal kasapan ni dosa. Jahoba do naibata pardiar layak anjaha paridop niuhur. Nanget manringis. Anjaha gok holong do uhur ni pakon habonaron ni. Napakot kon holong ni uhur ni hubani halak nama ribu-ribu. Anjaha nama nasab hajahaton panlanggaron pakon dosa. Ibagas holong ninay bata, doma isasap haganup dosata. Halaniay, pataridah kon hitama tanda-tanda ni parguluhon na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo.
Tuas uhurta, domma isasap haganupan dosata. Halani ai, doding kon hitama doding haleluya, nomor 475, ayat sada 2 pakon ayat tolu. Ham nai mataku. Puji Tuhan, tong-tong bani tonggokku, marhitehon gorani anakmu, nadok jonam, pasing janah pitor, Yesus Tuhanku, si gomgom hajajor. Doding kon hita ayat napa toluhon. Tangar hita mahatan inai bata natar surat bani pesalmen 86 ayat sada das hubani 10 sada. Pesalmen 86 ayat sada das hubani 10 sada. Tonggo bani panorang hasosakan. Tonggo ni si Daud. Paeleng hamma pinggolmu ham Jahoba balosi hamma ahu aina duyuk janah sombuh doahu. Ramot kon hamma tonduyhu aina daulat doahu. Sai palua hamma juak-juakmu namar tenger niuhur hubamu.
Ham nai bataku idop ma uhurmu baku, ai hubamudo ahu dilo-dilo ganup ari. Sai pamalas hamma uhur ni juak-juakmu, ai hubamudo Tuhan hudopak kontonduihu. Ai pardiar layak doham Tuhan, anjahamar pangulaki do uhurmu, buei do idop ni uhurmu bani haganup namandiloham. Tangihon hamma ale Jahoba tonggoku, anjaha pardia tehon hamma elek-elekku. Bani panorang hasosakanku, sai hamdo hudilo, ai ibalo si hamdo ahu. Seng adong nados kon ham itongah-tongah ni naibata, ham Tuhan, anjaha seng dong nados kon pambahenanmu. Sai roh do sagala bangsa na jinadihonmu, marsombah do sidia hulobeimu, ham Tuhan, anjaha pasangapon ni sidia do goranmu. Ai timbul do ham sibain halongangan, pita ham do nai batahasa. Saya ajarhon ham madalanmu hubaku ham Jahoba, ase mardalan ahu ibagas hasitonganmu. Saipa bulat hamma uhurhu laho maka biari goranmu. Martuah do namanangar hatani nai bata, anjaha namarimbagas konsi. Sonari Tanggar Hitama Paduan Suara Niombahta Sekolah Minggu.
Paima isak sihon hita hataha porsaya onta, mandoding hita humbani haleluya nomor 450 tolu, ayat sada tambah tolu. Pitaham Tuhan. Halani ham Tuhan, gegui lumbang peroh mandora goluh nami. Doding kon hita ayat napatuluhon. Riap mahita jongjong. Saksihon hitama hapor saya ontain, songon na sinaksihon ni haganuk halak na porsaya, isap tanohon. Au porsaya bani na batabapa, pargugon na sotarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ninay bata na sadayin, Indo Tuhata, na tinubukon ni si Maria, sanggah nape haliaban, marhite tondri na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anjay tano, turun na guritoru, mulak manggolo humbani na mate, bani hari patuluhon, naik ke surga, anjau undul siamun ne batabapa, pargogo na sotarimbangin, unjay maya mulak magira, lawo manguhuni alat na manggodo, pakon na dokmate. Au porsaya bani tondi na pasing, bani kuliah persadan na pasingin, partauran di segala nama pasingin, bani asapan di dosa, bani parpuon ni akula, pakon bani agulukan na sadoka ni dokahni. Amin. Undul makuria. Siholdo urnami Tuhan patimbulhon goranmu, napagoluh kon hanami pardosa, mandoding hita humbani haleluya nomor 450 sada, ayat sada pakon ayat tolu.
golok batu bain gantarku. Aseboy au marmalas ubur. Doding kon hita ayat napatoluhon. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Jehovah na ibata Bapa nami na marhabang sa surga. Prodohan nami manrogop marsombah kulobe-lobe ni hasangaponmu Tuhan. Padaskon terima kasih pakon puji-pujian nami. Aima marhite ibadah permingguan nami sogot niarion. Say jalohamma pamujion namion gabe galangan namisbo bain hasangaponmu ilobe-lobe nigoranmu. Terima kasih Tuhan Yesus bani pasu-pasumu, pangiring-iringmu, nadop ijalohanami manipat samingguon. Tapi Tuhan sonari roh dohanami mangelek mangindo hubamu. Halani hubamudo persuhutan pakon pangarapan nami. Pasu-pasu ham pergoluhon nami ganup kuriamu. Yondos nami mahubamu daging hosah pakon tondui nami. Asehamma namarmahani hanami. Pasu-pasu ham hanami kuriamu. Bani haganupan parutolon. Ang godong parutolon ni tongah-tongah ni hanami kuriamu. Sipata halani galek ni hapor sayaon nami. Halani hurang ni pambotoh nami. Hurang pangarusion nami. Rado hanami Tuhan. Sipata lupa bani perintahmu. Ase tong hanami marondos hubamu barang ahape naidopakon hanami bani guluhon. Tapi Tuhan yon dosok kanami ang godongpe pergumulan parutolon itongah-tongah ni pribadi keluarga niombah nami pemuda nami ibagas na menghadapi guluhon yon dosok kanami hubamu. Pasu-pasuham haganupan khorza nami. Pasu-pasuham sura-sura nami, sura-sura ni niombah nami. Yon dosok kanami hubamu, halani hubamu do hasa persuhutan nami Tuhan. O Tuhan Yesus, ang guadong humbani hanamion atau anggota ni huriamu atau halak na persaya hubamu, asoman nami sapor sayaon. Ibagas parnaburitan atau natibal i rumah sakit atau perawatan i rumah pesidea. Hubamu yon dosok kanami hamma na mambere hamalumon. Hamma na mambere gogoh. Itonggon hanami niombah ni kuriamu. Na danak, na remaja, na mahasiswa, sonai homa ibagas nadob na mencari pekerjaan, na mencari pasangan hidup. Yon dosok kanami hubamu sedia. Halani tuk do gogohmu, tuk do kuasamu mengatur perguluhon ni nyombah nami. Anggo hanami orang tua kadang-kadang terbatas de Tuhan. Paluah kam sedia humbani haganupan siding-siding
atau kuasa-kuasa gelap na boy parsedahon pardagingon terlebih hapor sayaon ni sedia. Iyon dosok kanami haganupan horza nami hubamu sura-sura nami hamma na membotoh ahan na diarbani perguluhon nami. Sipata Tuhan rado lepak adang-adang kumbani sibar-sibar menurut pemikiran nami. Tapi Tuhan dona membotoh sidiaran hubani hanami. Terima kasih ma Tuhan, itunggon hanami homa hasoman nami sahpor sayaon rohun abdi sabda namar kebaktian rappakon hanami sadarion. Pasu-pasuham sedia ibagas pelajaran ni sedia. Pasu-pasuham sedia ibagas surah-surah ni sedia, pasu-pasuham masa depan ni sedia. Kalau ngatemu Tuhan tatap ham sedia. Sunai homai tunggon hanami. Aima juak-juakmu hamba Tuhan. Pendeta Patrick Feng na mengalayani itong-atongah ni kuriamu. Pakon rombongan hamba nama masu-masu pelayanan ni. Nama masu keluargane sonai haganupan ijape ia napadaskon hatani Tuhan. Semakin bertambah halak napor saya, semakin dikuatkon marhiteikon hatani Tuhan. Aima panginduan nami. Mertonggohan nami hubani negara nami. Yon dosok nami kiamanan ni negara nami terlebih menyambut tahun pemilu tahun 2024. Hamba na memberi keamanan halani hamdo na margogo, hamdo na markuasa i atas ni penguasa. Ase tongtong aman hanami, mardami sonang hanami, itong-atongah ni negara namion. Pasu-pasuam haganupan aparat keamanan nami na terlibat na mengamankan negara namion. Bani panorongon Tuhan siapa tarado mabiar janah gobir hanami manangar mangidah na masa itong-atongah ni lingkungan nami. Tuhan, yun sok kanami, guluh nami, hamma na mengundingi hanami, bani perdalanan ni guluh nami, dauh mabenham, biar pakon abad, nalahu mengganggu perdagingon hapor sayon nami, beriham keamanan ni tongah-tongah ni lingkungan nami. Tuhan, onma tonggo elek-elek nami pada sanami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamba panami na inaguriatas, saya napasing ma goranmu. Ajari hamba nami lao papasingkon goranmu, mariteon nasisir hanami manangihon pakon makorjaon hatamu ibagas nami. Say roh maharajaonmu, say saud maharosuh ni hurmu inagori tongahon songon na inagori atas. Tunduli muna pasing maharayanan nami, ase padugoy hanami lau pataridakon tanda-tanda ni harajaonmu, pakon pasotkon harosu ni hurmu itamahon, marite pambalosian apa pangabak na taluk ilobemu. Beri hama ben nami sadarion haguluhan ari-ari. Ajari hamba hanami aselam dimangida mananda jangan boto napita hamdo arohami haguluhan nami ase yang alaskon hanami bueni silayak-layakmu nadok bineremu pakon nasihol beremu ope ben nami. Sasap ham dosa nami songon panasap nami bani dosa ni hasoman namar dosa dopak kanami. Ajari hamba hanami makaholongi hasoman nami songon pakaholongimu ben nami ase namadea ibahan hanami balos nina jahat lamar subil lamar domdom lamar pasni luhur hanami bani soman pargogo yang mahanami ase tongtong membalosi ham janah makaholongi hasoman. Ulang hanami bubuay ham huparlajowan palua hamma hanami humbani pangago. Ham Tuhan nai bata parorot anja parbudu-budu hamma hanami lau malembangi dosa pakor siding di simbolis ase monang hanami mangimbang pangagoin. Ay hamdo simada harajaon
pakon hagogohon, apa hasangapon sadokah nidokahne. Undul makuria. Horas ma hubat tahaganupan. Shalom. Selamat datang ma hubani haganup. Jemaat naro marminggu bani panorangon. Sonai homa na on ope pertama sekali mandihuti permingguan igagabes padang bulan. Sonai homa selamat datang bani niombah nami. STT Abdi Sabda Tuhan ma namakasomani nasiam. Tangar hitam matingting na masa pakon nasihol si pamasaon. Selamat ulang tahun homa iha tahun hanami, iha tahun haganup kuria. Sonai homa majelis haganupan hubani na marulang tahun. Mulai tanggal 10 pitu das hubani 27 Juli 2027. Na perlobe aima Bapak Indra Juliswan Purba, Bapak Pansius Aritonang tanggal 10 pitu, Bapak Jiko Purba tanggal 10 lalu, Edion Joel Simarmata tanggal 10 sia, Dear Francisca Damanik tanggal 20 sada, Inang CST Silvia Julita Damanik tanggal 22, Mesak Trubei Purba tanggal 22, Krina Abigail Simanjuntak tanggal 22, Inang Nikmat Saulina Hasibuan tanggal 27. Selamat ulang tahun ma bani nasiam, Tuhan nai batama tongtong nama masu-masu. Bani ting-ting parduiton boy itorih kita ikortas ting-ting, anggodong nahurang lobi, boido hita marsahap bani PHMJ, sonai homa bani pengurus sektor ta masing-masing. Sonai homa bani si parugas untuk tanggal 30 Juli, boy homa itorih kita ikortas ting-ting bani haganup majelis jemaat. Sermon kuria bani Ari Kamison ipamasa jam 10 pitu wib. Sonai homa bani nasiam nama poso rapat nama poso ia dongkon bani Ari tanggal 26 jam onom igarejaon aima evaluasi untuk bani nasiam nama poso ase haganup nama poso mardingat ai. Pembinaan warga jemaat Bani Minggu Sadarion 27 Juli 2027 silu haluar minggu ibayan hitado pembinaan warga jemaat dengan topik misi bagaimana meresponi kasih karunia Tuhan. Narasumber Pendeta Patrick Pang aima naidah kita ilobeon Bani Sonari. Sonai homa sakramen pandidion bani Minggu 30 Juli ibahen hitado sakramen pandidion atap ise nasihol padidihon ase mandaptar ma hubani PHMJ. Sonai homa PA Inang marari silasa bani jam 4 sore ase haganup Inang mardingat jana marrohi PA Inang bani hari Selasaon. Sonai homa pembinaan calon majelis sahali sabulan bani Minggu naroon 30 Juli 2027 topik pengkok bahan perjanjian lama narasumber Pendeta Dr. Jontor Situmorang tempat ruangan sermon silu haluar minggu. Jadi ase haganup calon situa calon samas mardingat untuk pembinaan on. Terima kasih mabani Tuhan, hubata haganupan
Martonggo Mahita. Terima kasih Tuhan bani holong pakon idop ni hurmu nama kasomanihan nami. Domma Tuhan mardalan kebaktian nami. Halani in Bapa halani holong pakon idop ni uhurmu do aseboi mardalan torsa. Bani haganup si pangidangi ase hamma ale Tuhan nama masu-masu. Sonai ale Tuhan bani tokin nari nasihol tangaron nami hatamu. Na dipadasni juap-juapmu pendeta nami Patrik Pang, ase hama ale Tuhan namambere hauhuron, ase boi iarusi hanami ale Tuhan, jana boi ijalo hanami ihor cahon hanami bani goluh nami si ganupari, age bani haganup si parugas ale Tuhan, si paragenda, si pandoding, singer, parmusik, age si jaga parkir, si jalo tamu, si panggalang ase hamma ale Tuhan nama masu-masu haganupan. Bani haganup ale Tuhan kuriamu nama rulang tahun bani samingguon. Yondoskon hanami hubamu. Ase hamma ale Tuhan nama masu-masu pargoluhon ni sidea. Jana boi sidea Tuhan maka tahun tarima kasih pakon puji-pujian hubamu. Halani umur nadop itambahkon hamba ni sidea. Halani in Bapa ramoti ham sidia pasu ham ahana porlu bani sidia. Sonai ale Tuhan bani haganupan ale Tuhan kuriamu ondos hubamu ma Bapa ase ham ale Tuhan naman ramoti nama masu hanami haganupan. I atas ni haganupan ale Tuhan pangabak nami nahurang ilobe-lobemu parlobe ale Tuhan sasapkam jala papasing ham hanami Tuhan. Asiboi Tuhan tarjalo hanami hatamu, janala boi ihor cahon hanami, bani goluh nami si ganupari. Ondos hubamu ale Tuhan panginduan nami, age ale Tuhan bani haganupan, na lahosi pamasahon bani kuriamu, asiham ale Tuhan na pajorehon, janaham na mangujur haganup kuriamu, pakon juap-juapmu, na laho makobaskon, aha Tuhan na porlu bani kuria nami. Ondos hubamu panginduan nami. Ibagas Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sihol manjalo hatani nebata mahita. Marhitei juak-juak ni Bapak Pendeta Patrick Peng. Dengan translator Christoph Manihutu. Pasir sir hita ma uhur pakon pikiranta, mandoding hita haleluya 460 tolu, ayat sada 2 pakon ayat tolu. Alumma gorsi
Jesus mambo ali irikon malaia. Kuria natong marhasadaon harosu di Tuhanta. Na mga hapkon sada tujuan. Sonaige sada sura-sura. Doding kon hita ayat napatuluhon. Praise the Lord. Puji Tuhan. You know what I think? Jadi bagaimana menurut saya? I think that my wife Rose and I should take all of you back to the United States of America today. Saya mau bawa Bapak Ibu semua ke Amerika hari ini. They need to hear you sing and pray and worship God. Saya mau mereka semua boleh mendengar bagaimana saudara-saudari di sini memuji Tuhan. The young men that lead us in worship, you are the best. Saudara-saudari pemimpin pujian, saudara sangat luar biasa. I didn't know a sister could lead music and worship all throughout this congregation, the entire service. Thank you so very much. Terima kasih sudah memimpin seluruh pujian selama ibadah ini. Speaking of my wife, 45 years ago, when most of you were not even born yet, 45 tahun yang lalu, karena saya tadi berbicara tentang istri saya, banyak di antara Bapak Ibu di sini mungkin yang belum pernah lahir. my wife Rose and I came to Lake Toba for our honeymoon. Saya dan istri saya pergi ke Danau Toba untuk bulan madu. I promise you we will not wait another 45 years to come back. Saya berjanji saya tidak akan tunggu 45 tahun lagi untuk bisa kembali. I love for you to meet my wife Rose. Honey, Saya please mau stand. Bapak Ibu juga melihat istri saya. Ini istri Help saya. me welcome boleh Rose. berdiri. Ya. She's put up with me for 45 going on 46 years. Dia sudah bertahan dengan saya 45 sampai 46 tahun ini. And I thank God for her every single day. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk istri saya setiap hari. What a joy it is to serve God in so many continents, and the last of which, not the least of which is Indonesia. Dan saya bersyukur kami bisa melayani Tuhan di tempat-tempat, bahkan di tempat seperti ini di Indonesia. I never dream a day will come when I would come and worship at your church. Saya tidak pernah bermimpi boleh datang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di tempat ini bersama Bapak Ibu sekalian. Without preaching, I already know you have ushered me to the very throne of God. Without preaching today, you've already ushered me to the throne of God. Tanpa khotbah hari ini, penyembahan pujian yang sepanjang waktu tadi telah membawa saya seperti naik ke hadirat sorga. You are incredible people. Orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu di tempat ini. And for those of you who are visiting from out of town, you can come back again. Jadi kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke tempat saya, nanti saya akan bisa datang lagi. Next Sunday, the pastor of the church will be back. Jadi Next Sunday, the pastor of the church will be back. pendeta jemaat di tempat ini akan kembali minggu depan untuk berkhotbah di tempat ini. But it's good to have all of you here coming here worshiping God today. Tetapi kami sangat bersyukur boleh Bapak Ibu bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. My colleague and brother in ministry, Brother Christoph, is translating for me today. Saya menjadi penerjemah untuk Pak Patrick hari ini, Christoph. And we've been working together for the last 5 years here in Kami telah Indonesia. melayani bersama-sama selama 5 tahun terakhir.
Right now, we're going to read from Matthew chapter 13, 31 to 35, and then from Luke 19, verse 1 to verse 10. Kita akan membaca bagian firman di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-35, dan bagian yang berikutnya di dalam Lukas 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Please listen as I read God's word. Mari mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Another parable spake he unto them, The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal, till the whole was leavened. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai khamir seluruhnya. All these things spake Jesus unto the multitude in parables, and without a parable spake he not unto them. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables. I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Let you turn to Luke 19. Now the second reading from Luke 19, 1 to 10. Pembacaan yang berikutnya di dalam Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-1 hingga ayatnya yang ke... And Jesus entered and passed through Jericho. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. And behold, there was a man named Zacchaeus, Di situ ada seorang bernama Sakeus, which was the chief among the publicans, kepala pemungut cukai, and he was rich. dan ia seorang yang kaya. And he sought to see who Jesus was, but could not for the press, because he was little of stature. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at your house. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. And he made haste and came down and received him joyfully. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be a guest with a man that is a sinner. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin,
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. The word of the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Christoph and I also have wonderful colleagues here with us today. Saya dan Pak Patrick hari ini memiliki seorang rekan juga yang ada bersama-sama. Your General Secretary, Dr. Paul Munte, is not with us, but he was with us yesterday at a seminar here in this city. Kemarin Pak Dr. Paul Munte selaku Sekjen GKPS hari ini tidak bersama-sama dengan kita di tempat ini, tetapi kemarin bersama-sama dengan kami di acara seminar. For us, Dr. Dedi Pubar is ill and is recovering from open heart surgery, and I trust that you'll continue to lift him up in prayer. Eforus dari saudara di GKPS, Pendeta Dr. Dedi Purba masih dalam kondisi sakit setelah mengalami operasi, dan kami terus berdoa untuk pemulihan dari beliau. They are wonderful leaders, and I trust that you'll continue to pray for them and support them and encourage them in any way, which way you can. Mereka adalah pemimpin yang luar biasa, dan kami terus berdoa bagi kepemimpinan mereka ke depannya. Pastor Adri and his wife Siska is here. Would you both of you stand? Can let the people know who you Juga are? bersama-sama dengan kami dari rombongan ada Pak Adri dengan Ibu, boleh berdiri untuk bisa berkenalan dengan seluruh jemaat. Brother Elvin and Sylvia, you already know because they are from here. Brother Elvin Ada and juga dengan Pak Alvin dan Ibu Sylvia yang ada bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, yang merupakan bagian dari rombongan pelayanan kami. and of course Brother Christoph I mentioned earlier. Dan tentu juga Saudara Christoph yang ada bersama-sama dengan saya di atas. I know that when you came to worship, you have no clue that somebody is going to stand before you who is totally somebody you've never met before. I know that you come to worship and you didn't expect somebody that you've never met Bapak before. Ibu to mungkin stand. hari ini datang di dalam ibadah ini dengan berharap untuk pendeta yang lain dan tidak berharap mungkin saya yang akan datang hari ini You can bersama-sama stop. dengan Bapak Ibu. You can stop adjusting your glasses. You can stop adjusting your glasses. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa lihat kembali baik-baik, sesuaikan kacamata Bapak Ibu bahwa inilah pendetanya. I am Chinese, born in Singapore. Saya adalah seorang Chinese, seorang keturunan Cina dan lahir besar di Singapura. And don't let this balding head fool you. Jadi tolong jangan biarkan kepala saya yang sedikit botak ini membuat saudara pusing. If you are balding in the front, you are a great thinker. Jadi kalau ada seseorang yang botak di depan, ada nanti sesuatu yang tercurah. If you are balding in the back, you are a great lover. Kalau botaknya di belakang, biasanya dia orang yang suka belajar. And young men, if you are balding in the front and back, you just think you're a great lover. Think you're a great. Jadi kalau anak-anak muda, kalau sudah botak di depan dan belakang berarti harus pikir itu artinya sudah tua. Amen. Well, I tell you, this morning I want to focus in on the story of Zacchaeus. Ya pagi ini kita akan memfokuskan untuk pembacaan yang kita sudah baca di dalam Lukas tadi. How this man met Jesus and how Jesus met him. Bagaimana perjumpaan dari seorang Zakheus dan bagaimana Zakheus menemui Yesus dan Yesus menemui Zakheus. I am trying to forward. There you go. Technology, sometimes gets in the way of where you want to go. Are we moving? It's not moving anywhere. Ya, mohon bantuan dari operator untuk bisa menunjukkan slide yang berikut. Okay, now we're doing. Ya.
Dan slide yang berikutnya lagi, karena tadi kita sudah baca bagian pembacaan firman. Sampai selesai di bagian the place. Ya, bagian ini kita tidak akan baca karena tadi kita sudah baca bagian pembacaan firman bersama-sama. There you go. The Bible tells us that Jesus entered Jericho and he made his way through town. Jadi dalam pembacaan tadi kita melihat bagaimana Yesus masuk ke dalam kota Yeriko. The question is, where in the world is Jericho? Pertanyaannya bagi kita adalah di mana sebenarnya kota Yeriko ini? Jericho is a town 17 miles northeast of Jerusalem. Kota Yeriko adalah kota yang ada di timur laut kota Yerusalem. It was a place where balsam wood was the prime industry. Balsam wood is a kind of wood. Dan ini adalah kota yang merupakan pusat dari industri suatu kayu-kayu yang wangi, yang namanya balsam. It was at this very same city of Jericho that Jesus had performed some miracles before. Jadi di kota inilah juga sebelumnya Yesus telah melakukan suatu mujizat. It was in the town of Jericho that Jesus met a man by the name of Bartimaeus. Bartimaeus. Dan di kota ini juga Yesus sebelumnya bertemu dengan seseorang bernama Bartimaeus. Bartimaeus was a blind beggar. Dan Bartimaeus adalah seorang yang buta tetapi juga seorang yang peminta-minta. And Jesus met him in Jericho. Dan Yesus bertemu dengan dia di kota Yeriko ini. Isn't it interesting that on one occasion Jesus opened the eyes of a man? Dan dari kisah itu kita belajar bagaimana Yesus mencelikan mata seorang Bartimaeus. For Bartimaeus was not only a beggar, he was also blind. Jadi seorang Bartimaeus adalah seorang yang bukan hanya orang yang meminta-minta, tetapi juga dia orang yang buta. And so in this town that Jesus healed this blind beggar, dan di kota yang sama, yang mana dia menyembuhkan orang buta ini, now Jesus comes into town and he opens the heart of a man. Dan ia masuk ke dalam kota ini untuk menemui seseorang yang lain. Now here's the question that you and I would ask when we read a text like Luke 19. Jadi ini yang kita bisa lihat di dalam Lukas 19 ini. Jesus comes into town and the Bible tells us he was on his way to Jerusalem. Jadi di dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana Yesus menuju ke Yerusalem, tetapi dia masuk melalui kota Yeriko terlebih dahulu. He was on his way to the cross. Ia dalam perjalanannya menuju kayu salib. To die for you and for me. Untuk menuju kepada kayu salib untuk mati bagi kita sekalian. And yet the Bible tells us Jesus, as busy as he was, stopped and had time for a man named Zacchaeus. Jadi meskipun dia dalam tugas besar untuk menuju kepada Yerusalem, tetapi dia berusaha memberikan waktu untuk mampir ke kota Yeriko ini untuk seseorang yang bernama Zacchaeus. My brothers and my sisters, I have come all the way from America to tell you this. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya datang jauh-jauh dari Amerika untuk berbagi kepada Bapak Ibu tentang hal ini. I want you to know that Jesus Christ has time for you. Bahwa Yesus Kristus mempunyai waktu untuk menemui Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat ini. He's never so busy that all he could do is to send you a text. Jadi ia adalah pribadi yang tidak pernah terlalu sibuk untuk hanya balas saudara dengan satu teks saja. Or better yet, he might say, I might email you. Email.
Atau mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa mungkin Yesus hanya hari ini membalas pesan Bapak Ibu lewat email. He will never say to you, if I have time, I'll come by and visit you at your house someday. Dan dia juga tidak pernah berkata bahwa nantilah baru saya akan mampir ke rumah saudara. He has time for every one of you, my dear friends, my brothers and my sisters. Ia mempunyai waktu untuk menemui setiap pribadi di tempat ini. Oh, the songwriter says, just when I need him most, Dan Jesus is near. ada sebuah lagu yang berkata bahwa ketika di waktu mana kami membutuhkan dia, Yesus ada di sana. I want you to know that Jesus Christ has time for every one of you today. Saya mau menyampaikan bahwa hari ini Yesus memiliki waktu untuk menemui setiap saudara. So Jesus comes into town and the Bible tells us he looks up at a tree. He looks up at Dan the tree. ketika dia masuk ke dalam kota ini, dia menengadah ke atas untuk melihat ke atas pohon. And he sees Zacchaeus. Dan di atas pohon itulah dia menemui seorang Zakheus. And he calls out, he says, Zacchaeus, come down. Jadi ketika dia melihat Zakheus, dia berkata, Zakheus turunlah. For I must stay at your house today. Karena hari ini aku akan tinggal di rumahmu. Now here's a question I have for you today. Dan ini adalah pertanyaan yang saya mau bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. How in the world does Jesus know his name? Bagaimana mungkin Yesus tahu orang ini? Let me tell you how I know. Inilah cara bagaimana saya tahu dan saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. You remember that Jesus Christ had another disciple by the name of Matthew, right? Jadi Bapak Ibu pernah dengar seorang murid Yesus yang namanya Matius ya? Matthew was a tax collector. Jadi seorang yang bernama Matius ini juga adalah dulu seorang pemungut cukai. How many of you here today love to pay taxes? Berapa di antara kita yang hari ini sudah bayar pajak? If you love to pay taxes, I'd love to meet you after the service. Siapa yang suka membayar pajak? Kalau Bapak Ibu yang suka membayar pajak, habis ibadah saya mau ketemu. Because there's something wrong with you. Dan karena biasanya itu hal yang tidak disukai dan kayaknya ada yang aneh kalau Bapak Ibu justru suka. So Jesus has another disciple by the name of Matthew who was a tax collector. Jadi Yesus mempunyai seorang murid yang bernama Matius yang juga adalah seorang pemungut cukai. The text we have just read this morning tells us that Zacchaeus was the chief tax collector. Jadi kalau di dalam pembacaan tadi kita melihat bahwa Zakheus adalah seorang pemungut cukai juga. You know what that Bukan hanya means? pemungut cukai tapi dia ada kepalanya. Do you know what that means? Jadi apa artinya bacaan tadi bahwa dia adalah pemungut cukai? All the tax collectors report to Zacchaeus. Jadi bacaan itu bahwa dia adalah kepala pemungut cukai, artinya para pemungut cukai yang lain melapor kepada dia. Tax collectors in the day of Jesus buy a better word is they farm out pieces of district and regions whereby they become the tax collector on behalf of the Roman government. Jadi di zaman ketika Yesus kala itu, para pemungut cukai ini membagi wilayah-wilayah yang mana harus dipajaki untuk mereka pergi dan mengambil pajak atas nama pemerintah Romawi. Zacchaeus' job as a chief tax collector is to see to it that they collect more money than they're supposed to collect. Jadi tugas dari seorang kepala pemungut cukai ini adalah memastikan bahwa uang yang dikumpulkan atas nama pajak tadi dikumpulkan lebih banyak daripada yang harusnya dikumpul. Zacchaeus did such a great job that the Roman government promoted him to be the chief tax collector. Dan Zakheus ini adalah seorang tukang pemungut cukai yang sangat bagus pastinya karena dia sampai dipromosikan menjadi seorang kepala pemungut cukai. In all the historical records that I have read and researched, I have never found, and that includes Josephus, the Jewish historian. Jadi di dalam bacaan-bacaan referensi yang saya baca, terutama salah satu tokoh sejarawan Yahudi yang namanya Josephus, there is not one reference to anybody in the time of Jesus who was ever known as the chief tax collector other than Zacchaeus.
hanya tercatat satu orang yang dikatakan sebagai kepala pemungut cukai di antara zaman itu yang namanya Zakheus. This guy has distinguished himself so well in the eyes of the Roman government that the Roman government said, you know what, we've got to promote him. If we don't promote him, we will never see any more taxes. Jadi seorang Zakheus ini adalah seorang yang dipandang sangat berhasil dalam tugasnya sehingga dia dipromosikan dalam jabatannya sebagai kepala pemungut cukai oleh pemerintah Romawi. The reason why I take time to tell you all that is to simply say, here is the story of a man that God changed in such a dramatic fashion, and we best watch it. Dan kenapa saya menceritakan latar belakang tadi? Untuk kita memahami betul bagaimana seorang Zakheus ini dirubahkan hidupnya oleh Yesus. And because he was short, Dan karena Zakheus ini orangnya pendek, and because he was shorter than most Jews, dan karena ia lebih pendek daripada kebanyakan orang Yahudi kala itu, and he had heard that Jesus was coming into town, dan ia mendengar bahwa Yesus sedang datang ke kotanya, and so he climbed up onto a sycamore tree to check things out. sehingga ia rela untuk naik ke memanjat pohon ara untuk melihat siapa Yesus ini. Unbeknownst to him, Jesus stopped at the tree where Zacchaeus was up, and Jesus says, Zacchaeus, make haste and come down. Jadi dia tidak tahu bahwa Yesus ternyata juga memperhatikan dirinya dan sampai-sampai memanggilnya untuk turun ke bawah dari pohon itu. My brothers and my sisters, I want you to know that Jesus knows your name. Jesus knows your name. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mau menyampaikan bahwa Yesus sangat mengerti kebutuhan saudara. You can climb up any tree you want today, Jesus will still find you. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini memanjat pohon juga seperti Zakheus, Tuhan Yesus bisa cari dan temukan Bapak Ibu di atas pohon itu juga. You're dealing with a God who not only knows you, but who loves you so much that he will leave heaven's glory to come to earth just for you. Sehingga kemuliaan surga yang datang melalui Yesus ini akan mencari saudara dimanapun saudara berada. So Jesus says, Zacchaeus, come down quickly because I must come to your house today. Jadi Yesus memanggil Zakheus untuk turun segera, untuk bisa datang ke rumahnya. The Bible tells us Zacchaeus came down from the sycamore tree so fast, the sycamore tree has been slick ever since. Jadi Zakheus ini sangat cepat dia meresponi panggilan itu dengan turun segera sampai-sampai saking cepatnya pohon ara itu dikatakan sangat licin. And then Jesus said something in Luke 19 and verse 9 that just blows me away when I read it. Dan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-9 ada satu bagian yang sangat membuka pikiran saya. Jesus says to Zacchaeus, salvation has come to this home today. Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-9, Yesus berkata bahwa keselamatan telah datang di rumah ini, hari ini. The question then is, how does Jesus know Zacchaeus was saved the very minute he came down from the tree and stood right in front of Jesus? Dan pertanyaannya yang kita harus tanyakan adalah bagaimana mungkin Yesus tahu seorang Zakheus ini sudah selamat? Are you ready? Apakah Bapak Ibu siap untuk jawabannya? Because Zacchaeus' faith shocked him, affected him in his pocketbook. That's why. Karena iman dari Zakheus ini tidak berhenti di dalam perkataan, tetapi juga tindakannya meresponi imannya. When your faith impacts your pocketbook, you've got the right faith. Ketika imannya saudara berdampak sampai kepada kantong saudara, maka itu ada sesuatu yang besar. Martin Luther, and you should know because your denominational GKPS is a part of Lutheran as well as Reformed tradition. Jadi di dalam sejarah ada seorang bernama Martin Luther dan mungkin Bapak Ibu seharusnya tahu nama ini karena dia adalah salah satu tokoh reformasi yang berkaitan dengan nama dari gereja. Martin Luther said, people go through 3 conversions in their lifetime. Jadi Martin Luther berkata bahwa setiap orang mengalami 3 kali pertobatan. The conversion of the head,
pertobatan di kepalanya, the conversion of the heart, pertobatan dari hatinya, and the conversion of the pocketbook. dan pertobatan dari kantongnya. But unfortunately, he said not all three at the same time. Tetapi tiga pertobatan itu biasanya tidak terjadi satu kaligus. But not so Zacchaeus. Not with Zacchaeus. Tetapi di dalam cerita yang kita baca tadi bahwa Zakheus melakukan semuanya sekaligus. When Zacchaeus met Jesus, my dear friends, Zacchaeus went through all three conversions at the same time. Ketika Zakheus bertemu dengan Yesus, Zakheus mengalami tiga pertobatan tadi sekaligus. My friends, I know I'm a visitor here. Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya sangat sadar bahwa saya adalah But on the tamu di authority, tempat ini. but on the authority of the Word of God, let me tell you something. Jesus Christ, God owns everything that we have. Everything. Dari 40 tahun saya melayani Tuhan, saya menyadari satu fakta penting bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah milik Tuhan. You believe that? Say amen. Apakah saudara bisa mengaminkan hal itu? And whether you say amen or not, He still owns everything. Jadi meskipun Bapak Ibu bilang amin atau tidak, tetap itulah kenyataannya. The last time I checked, the Bible tells us in the beginning God created the heavens and the earth. Jadi terakhir kali saya baca di dalam Alkitab, Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. He not only created the heavens and the earth, He created us and He sustains the earth and He sustains us every single day. Jadi ia bukan hanya menciptakan langit dan bumi, tetapi ia menciptakan kita juga sekalian, dan ia menjaga kita dan merawat kita setiap hari sampai di hari ini. So the Bible tells us in Luke 19 and verse 6 that Zacchaeus stood before the Lord and he says, I will give you half my wealth to the poor, Lord, and if I have cheated. The question is not if. He has already done it. And since I have cheated, should be the text. Since I've cheated people on their taxes, I will return or give back 4 times as much. Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-6, kita melihat bagaimana Zakheus berkata di hadapan Tuhan bahwa ia akan mengembalikan setengah kekayaan kepada orang miskin dan juga mengembalikan kepada orang yang telah ia tipu 4 kali lipat. The question I have for you while the room is still quiet. Jadi pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu di tempat ini, Have you gone through all 3 conversions yet? apakah setiap kita sudah mengalami 3 pertobatan tadi? Today Hari is the ini, best day to do it. bila belum, maka hari ini adalah hari yang terbaik untuk melakukannya. And you will discover, Dan saudara akan menemukan, like Zacchaeus, seperti halnya Zakheus, it's a joy not only to know Jesus, bahwa ada sukacita yang besar ketika kita bisa But also- mengenal siapa Yesus. but also to give to the support of His kingdom work. Dan bagaimana mengembalikan dukungan untuk pelayanan kerajaan Allah. There are 40 verses in the Bible dealing with baptism. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat data tentang ayat yang membahas tentang baptisan, ada 40 lebih ayat. There are 275 verses in the Bible dealing with prayer. Ada 275 ayat yang membahas tentang doa. There are 350 verses in the Bible dealing with faith. Ada 350 lebih ayat yang membahas tentang iman. There are 650 verses in the Bible dealing with love. Ada 650 lebih ayat yang membahas tentang kasih. You can add all first 4 categories and you'll never come up to 2,350 verses in the Bible dealing Jadi with semua finances. topik tadi tentang baptisan, doa, iman, dan kasih, semua jumlah ayatnya kalau digabungkan tidak bisa melebihi jumlah ayat yang membahas tentang keuangan dan harta kepemilikan, yakni ada 2.350 ayat. I submit to you that Jesus knows more about us than we know about ourselves. Saya hendak menyampaikan ini bahwa Yesus lebih kenal siapa kita daripada kita sendiri kenal siapa kita. I know there's some of you sitting here thinking in your head just like a bunch of Americans who are not here. While they are not here, let me tell you what they're thinking also. Jadi Bapak Ibu di sini mungkin berpikir, dan saya mencoba menyampaikan sudut pandang teman-teman dari Amerika ketika mereka duduk dan mendengar hal ini.
I have the privilege of preaching in almost 1,000 churches all across the United States of America. Saya diberikan anugerah oleh Tuhan untuk berkhotbah di 1.000 lebih gereja di seluruh Amerika. You'd be amazed how many Christians in America think that tithing, giving 1/10, 10% of the money that God gives them every week, every month, or every year, they think that tithing belongs in the Old Testament. Jadi bagaimana banyak dari saudara-saudara saya di Amerika yang memikirkan bahwa perpuluhan adalah hal yang hanya ada di perjanjian lama saja. And so they go around talking about the fact that in the New Testament, Jesus never talked about tithing. Nobody talks about tithing. Jadi mereka juga menyampaikan bahwa di dalam perjanjian baru, Yesus tidak pernah bahas perpuluhan. Dan oleh karenanya tidak usah lagi bahas perpuluhan. And they think that by talking about it, it becomes the truth. By talking about it, it becomes the truth for them. Dan ketika mereka berusaha menyampaikan hal-hal itu, mereka anggap apa yang mereka sampaikan itu jadi suatu kebenaran. I've got news for you. Saya coba menyampaikan satu berita buat saudara. In Matthew 23 and verse 23, easy to remember, right? 23, Matthew is the first book in the New Testament. So Matthew 23. Listen to Jesus. Mari kita lihat di dalam Matius 23 ayat yang ke-23. You are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. Jadi di dalam Matius 23 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. I rest my case. Jadi dalam ayat inilah saya mau menyampaikan satu hal untuk saya tinggalkan. The God of heaven has spoken. Bahwa Tuhan telah berbicara dalam ayat ini, bahwa perpuluhan pun jangan ditinggalkan. So Paul comes on the back end of Jesus, and this is what Paul says in 2 Corinthians chapter 9 and verse 6. Di dalam apa yang Paulus sampaikan di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6, Paul says, he who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows generously will also reap generously. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. No farmer will keep seeds in the barn while the fields are left empty. Tidak ada seorang petani yang akan menyimpan bibitnya di gudangnya ketika ladangnya sangat kosong. I have personally asked farmers. Saya sudah coba untuk langsung bertanya kepada para petani-petani. How many of the seeds that you have every year do you sow into your garden, into your field? Berapa banyak benih yang saudara harus tabur di ladang saudara untuk bisa melihat hasil? He says, everything, every seed I can find. Petani-petani selalu berkata bahwa saya coba tabur benih sebanyak mungkin yang saya bisa dan sebanyak mungkin yang saya punya. And I know it's because they want to have a rich harvest. Dan saya tahu mereka melakukan itu karena mereka mau mengharapkan hasil tuaian yang banyak. You see, my brothers and my sisters, Jesus is not just interested in your money, but Jesus is interested in the motive behind your money. The motive, the reason why you give. Yesus tidak hanya tertarik dengan apa yang saudara miliki, uang saudara, tetapi juga apa yang menjadi motivasi dari saudara memberi. So Paul comes along and Paul says, you must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure, because God loves a person who gives cheerfully. Di dalam 2 Korintus ayat yang pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, setiap kita harus memutuskan dalam hati berapa banyak yang akan diberikan, dan jangan memberi dengan enggan atau menanggapi tekanan. Karena Allah Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
terjemahan dari New Living Translation. Yeah. So my friends, you're somebody who was born in Singapore, who went to the United States and now come to Indonesia, and he's saying to you from the Word of God, God is not concerned about your money, but He's concerned about your motive. Do you give? This morning, and I'm asking you, do you give willingly? Do you give gratefully? And do you give joyfully? Bapak Ibu, sebagai seorang Chinese yang lahir besar Singapura, melayani di Amerika dan hari ini bersama dengan Bapak Ibu di Indonesia, saya mau menyampaikan ini bahwa Tuhan sebenarnya tidak peduli dengan uang Anda, tetapi motif dari Anda memberi. Dan apakah saudara memberi dengan ucapan syukur, dengan rela dan dengan sukacita, itulah yang menjadi dasar yang paling benar. When it comes time for offering, do you say to yourself internally, because you never say it outwardly, do you say to yourself, for goodness sakes, they are taking up the offering again? Apakah saudara mungkin pernah duduk lalu berkata dalam hati, duh kenapa akhirnya hari ini harus ada persembahan lagi? Or do you say, I thank God, here is the opportunity for me to give to support God's work, to see the lives of people change, not only in Indonesia, but around the world. Tapi apakah saudara meresponinya dengan sikap yang lain? Seperti tadi, bahwa ketika kita memberi persembahan, itu adalah kesempatan untuk kita mendukung kerajaan Allah disebarkan bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. You know, there is a text in the Old Testament in Exodus when the people were building a tabernacle and Moses asked God's people to give. Jadi di dalam perjanjian lama ada satu peristiwa di mana ketika Musa meminta umat Tuhan untuk memberikan persembahan ketika mereka berusaha membangun tabut perjanjian. The reason why that text blesses me every time I read it, dan bagian itu kita bisa baca di dalam perjanjian lama kitab Keluaran 36, pasal yang ke-36 ayat 2-7. is because they were giving so generously, they were giving so cheerfully that Moses had to tell them, hey listen, stop giving, we have plenty. Jadi di dalam pembacaan di dalam Keluaran itu kita melihat bagaimana respon umat Tuhan ketika mereka memberi. Mereka memberi dengan begitu banyak, begitu luar biasa sampai di titik di mana Musa harus memerintahkan mereka untuk berhenti atau stop untuk memberikan persembahan lagi karena terlalu banyak yang datang. Won't it be a great day when if your pastor stands before you and say, hey people of God, you have been giving so generously and so faithfully and so cheerfully and so happily, and you've been doing it so joyfully. Listen, we have plenty, so stop giving. Jadi apakah saudara akan sangat senang ketika suatu hari pendeta Jemaat saudara berkata bahwa Bapak Ibu hari ini kita tidak lagi kumpul persembahan karena persembahan yang ada sudah terlalu banyak. Jadi kita tidak usah berikan lagi. Did you know that the Muslims are mandated to give 2.5% of their income? Saudara-saudara kita yang Muslim memberikan 2,5% dari pendapatan mereka It's untuk called zakat. You know it, it's called zakat. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang hal ini. But the average giving of Christians in America is 1.9%. Tetapi di Amerika, berapa banyak yang diberikan persembahan kepada gereja oleh orang-orang Kristen di Amerika? 2,5% dari total pendapatan mereka. There is no data that I know of giving, of Christians giving, the giving of Christians in Indonesia. Saya belum tahu berapa banyak data untuk orang-orang Kristen yang memberikan di Indonesia. If there is such a statistic, why I would have shown you today. Kalau ada data itu sebenarnya saya juga ingin mau tampilkan untuk Bapak Ibu lihat. But the average giving of Christians in America, let's round it off, is about 2%. Jadi kalau kita lihat angka tadi, bahkan kita bisa bulatkan jumlah pemberian rata-rata di Amerika itu di angka 2% dari seluruh pendapatan yang mereka terima. That percentage has been the same for the last 40 years. Dan angka itu, persentase tadi, angka yang kalau boleh dikatakan konsisten selama 40 tahun terakhir di seluruh Amerika. And yet from
the 2% of the giving of Christian people in America, listen to this very carefully. 90% of mission causes around the world are supported by those 2% giving. Jadi di dalam pelayanan secara global yang dilakukan oleh badan-badan misi di seluruh dunia, yang didukung oleh orang-orang Kristen di Amerika, 2% tadi menolong sekitar 90% dari dana misi di seluruh dunia yang berasal dari Amerika. So just imagine, instead of 2%, if they grew to 3 and 4%, if the Christians in America gave to 3 and 4 and 5 and 6 and yes, 10%, there will be 5 times more mission causes being supported around the world. Jadi saudara bayangkan jika satu hari ada waktu di mana angka 2% tadi meningkat sampai angka 10%. Bahkan kita bisa lihat dampak di seluruh dunia bisa jadi 5 kali lipat seiring dengan naiknya dukungan yang diberikan. The Christian people in America are some of the most generous people that we know. Jadi orang-orang Kristen di Amerika adalah salah satu kelompok orang Kristen yang sangat bermurah hati yang kita tahu. I've read that Indonesian Christians are also some of the most generous people. Saya juga telah baca-baca bahwa orang Kristen di Indonesia adalah salah satu orang yang sangat bermurah hati di dalam memberi bagi pelayanan. That's why I have challenged Dr. Paul Munte and GKPS. Jadi ini juga yang saya dorong untuk Pak Pendeta Paul Munte dan GKPS. To not only grow in financial resources, but begin to think of the unreached people groups in Indonesia alone, who do not even have one word of scripture in their own language. Bagaimana tidak hanya memikirkan ke dalam tetapi memikirkan juga kepada suku-suku yang banyak belum mengenal Injil, yang tidak pernah mendengar firman satu ayat pun di dalam bahasa mereka di seluruh Indonesia. In 1965, the Simalungun people received the very first Bible in their own language. Di tahun 60-an bagaimana orang Simalungun sudah menerima Alkitab di dalam bahasa Simalungun secara lengkap. In a few weeks, as a matter of fact, in the first part of September of this year, of 2023, you'll be celebrating 120th anniversary of the gospel of Jesus Christ coming here in the Simalungun people, to the Simalungun people. Dan di awal September nanti, Gereja Kristen Protestan Simalungun akan merayakan masuknya Injil 120 tahun di Simalungun. What a privilege you have received. Sungguh suatu berkat yang sangat besar yang Tuhan telah berikan bagi In seluruh orang 1966, Simalungun. In 1966, I received my first English Bible in Singapore. Jadi di tahun 1966 pertama kali saya menerima Alkitab saya yang pertama dalam bahasa Inggris. And God would take that young life who was 12 years old and with that first Bible, and I read the entire New Testament in one afternoon. Jadi di dalam waktu itu saya waktu itu adalah seorang anak muda 12 tahun yang menerima Alkitab pertama kali dan saya membaca seluruh perjanjian baru dalam satu waktu dari siang sampai sore. Fellow Asians, listen very carefully. Fellow Asians, listen very, very carefully. If God can take a small Chinese person in Singapore and give him his first Bible, he gets married to Rose, and God would have him do ministry in Singapore, in the United States, in Israel, and yes, even this country of Indonesia. God can use every one of you here today, every one of you. Saya mau sampaikan ini menjadi satu hal penguatan bagi saudara-saudara bahwa kalau Tuhan bisa pakai saya, seorang anak muda 12 tahun pertama kali baca Alkitab dalam bahasa Inggris kala itu, dan pakai untuk memberkati negeri dari Singapura pergi ke Amerika, Israel, dan bahkan hari ini di Indonesia, maka hari ini juga Tuhan bisa pakai setiap kita di tempat ini untuk menjadi alat di tangannya. You sit here and you say, you talk about giving, what about my own needs? What about what? My own needs, my own personal needs. Bapak Ibu mungkin duduk di sini dan bertanya, baik sekali tentang apa yang kita telah dengar tentang pemberian atau persembahan, tetapi bagaimana tentang kebutuhan saya secara pribadi? But the Bible tells us
Jesus Christ speaking, your heavenly Father already knows all your needs. Seek ye first the kingdom of God and live righteously, and he will give you everything you need. Jadi di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-32 dan 33, di sana dikatakan bahwa Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, ayat yang ke-32b, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. So try this on. Try this. Jadi ini salah satu yang saya dorong Bapak Ibu untuk mulai mencoba. I am going to encourage every one of us here today to increase your giving by 1% of your gross income. Kiranya Bapak Ibu bisa meningkatkan pemberian saudara kepada gereja 1% saja dari seluruh pendapatan yang saudara terima. I'm assuming that you're already giving 10% to begin with. Saya berasumsi bahwa saudara sudah memberi 10% atau perpuluhan kepada gereja saat ini. And for the next 12 months, I'm asking you to increase your 10% to make it 11% of your giving. Jadi saya mendorong saudara untuk bukan hanya perpuluhan, tetapi jadi menambahnya menjadi 11%. I'm talking about giving from your gross income and not from your net income. Saya mendorong saudara untuk meningkatkan pemberian saudara dari pendapatan yang kotor, bukan pendapatan yang bersih. Let me tell you about some Americans. Since they're not here, I can talk about them. Jadi karena di sini mungkin tidak ada orang Amerika, jadi kita bisa bicara tentang orang Amerika. They always ask me, as I continue to do these seminars all across the United States, they always ask, Pastor, should I give God 10% of my net income or should I give 10% of my gross income? Jadi ada orang-orang yang bertanya kepada saya di Amerika, apakah saya memberi perpuluhan dari pendapatan saya yang sudah bersih atau pendapatan saya yang masih kotor? My answer to them and to you today is this. Jadi jawaban saya kepada mereka dan juga mungkin kepada saudara hari ini, Do you want net blessings from God or do you want gross blessings from God? Do you want net blessings from God or you want gross blessings from God? tanya kembali kepada saudara, apakah saudara mau menerima berkat kotor dari Tuhan atau mau menerima berkat bersih dari Tuhan? The point is this, you and I cannot outgive God. Poinnya sebenarnya ini, saudara tidak mungkin bisa memberikan jauh lebih besar dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Amen? Amin. You cannot. Kita tidak bisa membalas apa yang Tuhan sudah kerjakan dan berikan kepada kita sebenarnya. There's a verse that just came to my mind even as I'm speaking that's not in my slide. Jadi ada satu ayat yang tidak ada di dalam slide ini yang saya terima. The Apostle Paul said in Romans chapter 8 and verse 32. Paulus berkata hal ini di dalam Roma pasal yang 8 and verse 32. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. He said, he who gave his own son for us all, will he not also give us all things together with him? Jadi ia yang telah memberikan anaknya kepada kita, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Paul tells us, you know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that by his poverty he could make you rich. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-9, dari terjemahan New Living Translation, kamu tahu kasih karunia yang murah hati dari Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun dia kaya namun demi kamu, dia menjadi miskin, sehingga dengan kemiskinannya dia bisa membuatmu kaya. I'm coming to a close. Jadi saya masuk di dalam bagian terakhir. I heard and read of an 18-year-old Norwegian man by the name of Peter Torgersen. Ada seorang muda, 18 tahun dari Norwegia yang bernama Peter Torgersen. He attended a service much like this. Ia menghadiri satu ibadah seperti kita hari ini. The emphasis that day was on missions. Dan penekanan dari ibadah hari itu adalah mengenai misi. The 18-year-old young man gave all of his money to missions that day.
Dan seorang anak muda ini hari itu memberikan seluruh uang yang dia miliki kepada pelayanan misi. And then he took out a piece of paper from the pew and he wrote on this piece of paper, "End my life," and he put it into the offering plate. Jadi saat itu dia juga menuliskan di secari kertas bahwa bukan hanya uangnya tetapi juga hidupnya yang diserahkan. 6 years later, 6 tahun kemudian, Peter Torgerson responded to God's call to be a missionary to China. ia meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi utusan misi ke Cina. He lost his life in China. Ia kemudian menjadi seorang martir yang meninggal di dalam pelayanan ke Cina. As a martyr for Jesus Christ. Sebagai seorang martir bagi Yesus Kristus. Back in the early days of America, dulu waktu di Amerika, the people dreamed about a railroad that would link the East and the West. Orang-orang kala itu di Amerika merindukan ada satu kereta api, jalur kereta api yang menghubungkan pantai sebelah timur dan pantai sebelah barat dari Amerika. They call it the Transcontinental Railroads. Orang-orang menamakan jalur itu sebagai jalur transkontinental Amerika. The planes were skimmed and were planned, and the ribbons of steel began to creep closer and closer. Jadi mereka membangun jalur kereta api itu hari demi hari dan dibangun dengan baja-baja yang didatangkan. And it finally arrived at a place called Promontory Point, Utah, near the borders of New Mexico and Colorado. Jadi mereka kemudian sampai di titik di Monte Point, Utah yang di berbatasan dengan Colorado. They planned a great celebration. Lalu mereka merancangkan pesta selebrasi untuk tersambungnya jalur itu. The governors of both states were there. Gubernur dari dua negara bagian itu kemudian datang di tempat itu. They brought along a silver spike, a golden spike, and a silver hammer. Dan mereka membawa martil dengan juga mata untuk dipakai untuk palu. And they nailed that spike into the ground and they said, "It is finished, it is finished." Dan mereka ambil alat itu untuk memakukan yang sambungan rel yang terakhir dan menyatakan bahwa sudah selesai, tersambung sudah seluruh rel ini. East and West are finally connected. Akhirnya jalur kereta api dari timur dan barat tersambung juga. Oh, my dear fellow brothers and sisters, saudara-saudari di dalam Tuhan, when I think of that story, I think of Calvary. Cerita tadi saya selalu akhirnya teringat dengan cerita Yesus di atas kayu salib. Because there were some spikes there too. Bahwa di atas kayu salib pun Yesus tangannya terpaku. But not an iron hammer and not a silver spike. Tapi bukan paku dari perak dan bukan martil dari emas seperti dalam cerita di rel tadi. But they drove those spikes into the hands and the feet of Jesus. Tetapi martil dan paku itu dihantamkan di tangan dan kaki dari Yesus di atas kayu salib. The only gold that was there that day was the gold of his blood. The only gold that was there that day was the gold of Jesus' blood. Emas yang ada hari itu hanyalah satu-satunya adalah emas yang datang dari darah Yesus. The only silver that was there that day at the cross was the silver of his tears. The silver of his tears. His tears were silver. Jadi perak atau perak yang muncul di hari itu bukanlah perak yang bisa dilihat, tetapi perak yang terpantul seperti dari air mata Yesus. And when they nail those spikes into the hands and the feet of Jesus,
Jesus gave out a shout and he said, "It is finished, it is finished." Dan ketika paku itu ditancapkan kepada kaki dan tangannya, Yesus berkata bahwa ini sudah selesai. For he took with one hand holy God, he took with the other hand sinful man, and in the blood of his cross, he reconciled God and man. Di satu sisi ada Allah dan di satu sisi adalah manusia yang berdosa. Dan di atas kayu salib itulah dia selesaikan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Oh, it's so easy for us to stand and to sit and listen to the fact that we increase our giving by 1 additional %, but the God of heaven gave his own life for us all. Kita tadi mungkin mendengar bahwa memberi untuk naik 1% seperti tadi hal yang sepertinya sulit, tapi kita mesti ingat bahwa apa yang telah dikerjakan Yesus di atas kayu salib adalah hal yang jauh sangat amat lebih sulit. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Karena ia datang ke sana untuk mendamaikan kita dan menebus kita yang terhilang. And with that I thank you. Dan untuk itu saya mengucapkan terima Precious kasih. Heavenly Father, Bapa kami berdoa in the name of Jesus Christ the Lord, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, we ask you your blessing upon the speaker and the listener alike today. semua yang mendengarkan hari ini. And I pray, dear God, that this church will be a model of giving like Jesus. Gereja ini akan menjadi model untuk memberi seperti Yesus telah memberi. And I pray that the ministry of GKPS Sehingga pelayanan GKPS will continue to receive the blessing from the very throne of God. menerima berkat dari tahta Tuhan. To the end, we give you praise. Dan untuk semuanya kami In the name of pujian. Jesus Christ our Lord, we Dalam ask nama Yesus, amin. and give thanks. Amen. Paimayon doson hita galanganta, tangar hita malubay hatani na ibata, nagabi onjolan bat talaho manggalang. Aima natarsurat bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupuhan ni mama kumben nima galangan kubani Jahoba, barang ise narosuh uhurni, ibuan ma galangan hubani Jahoba. Sonari ondoson hitama galanganta. Irik patupu galangan, doding kon hita, ijon adong huboan Tuhan. Ijo
mandodingkon ijon adong huboan Tuhan. Ijon adong huboan Tuhan, galangan igoluku nado bineremu. Sadia mahargani Tuhan, marimbang pasu-pasu nado bineremu. Janoa Tuhan, malas maumu. Hanami kaganupan inang mandodingkon dodingon. Kami mengundang nama Poso mandodingkon dodingon. Kami mengundang hanya singar mandodingkon dodingon. Ijon adong huboan Tuhan, galangan igoluku nado bineremu. Sadia mahargani Tuhan, marimbang pasu-pasu nado bineremu. Jaloma Tuhan, malas maumu. Kaganupan hita mandodingkon dodingon. Ijon adong huboan Tuhan, galangan igoluku nado bineremu. Sadia mahargani Tuhan, marimbang pasu-pasu nado bineremu. Jaloma Tuhan, malas maumu. Ijon adong huboan Tuhan. Ijon adong huboan Tuhan, galangan igoluku nado bineremu. Sadia mahargani Tuhan, marimbang pasu-pasu nado bineremu. Jaloma Tuhan, malas maumu.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mengondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata simada hanami pakon haganup goluh nami. Terima kasih mah hatahonun nami hubamu. Halani ipar mudu-mudu ipar orot jana ipasu-pasu hamdo goluh nami. Ibere hamdo homa parhiawan hajor giton si panganon pakon si inumon rosi na perlu bani goluh nami. Tandani terima kasih nami. Yondoskon hanami do hubamu goluh pakon pasu-pasu nadop bineremu. Nai patupu hanami on gabe galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hamma gabe galangan nabisbo ilobemu. Bahen hasangaponmu janah membahen lambin marhatari dahan harajaunmu i dunia on. Saya tambahi hamma pasu-pasumu. Janah saya lambin paganda hamma holong niatemu huben nami. Ajari hamma hanami. Ase lambin igalangkon hanami diri nami, pakon hinadongan nami hubani harajaunmu, bahen hamuliaunmu, ibagas gorani anakmu Yesus Kristus si paluah hanami. Amin. Tondui daging uhur pakon gogoin. Tondui daging uhur Lahoma nasiam, jana ihatohon Tuhan indo homa hubata. Bolak donamin sabion, tapi otik dosi parhorja. Aipe pindohani mama bani simada si sabion in. Ase isuruh si parhorja bani si sabion in. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan naibatata. I pasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibatama hita. Isondangkon Tuhan naibatama behini hubata. Janah maidop mauhurni mangidah hita. Idop pakon Tuhan nebatama bohini hubata. Jana ipasorak madameni bani tonduita bei. Amen. Otik tuga-tuga hubata, paima amar salaman. Holi doposi marsi salaman, holi parlobe mangan siang hita lobe baru itoruskon hita hubani pembinaan. Jadi hubata naboy mandihuti pembinaan, holi mangan siang lobe baru itoruskon hita mandihuti pembinaan. Hubani hasoman nami STTR Bisabda, Tuhan memberkati kehadiran nasiam, Tuhan memasuk-masuk ipardalanan. Salam mah hubata haganup.